Iya, masih bersama Sanikon Channel. Kali ini saya berada di Jalan Kemang Sari 4, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Kali ini saya akan menggerebek salah satu teman saya, yaitu tukang permak lepis keliling yang sekaligus mangkal, yaitu Pak Robi. Assalamualaikum Pak Robi. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, hujan-hujan masih jahit aja ini Pak Robi nih. Ya, ini sengaja saya berkunjung ke sini nih Pak Robi nih, karena saya lihat triknya cukup bagus ya. Mangkal sekaligus keliling. Ini mungkin salah satu cara supaya permaknya tetap rame terus nih. Kenapa Pak Robi ini memilih mangkal sekaligus keliling? Ya, kalau itu pertanyaannya ya, pertama itu kebutuhan. Ya, kebutuhan tinggi. Ya. Keduanya nyari efektivitas. Oh. Kenapa bilang efektivitas? Kalau mangkal saja tidak keliling, kan namanya mangkal itu kerjaan datang, nggak selalunya langsung diambil pada hari itu juga. Oh iya. Kalau keliling itu cash 100% cash ya kan. Jadi nggak ada penundaan pengambilan itu. Oh iya. Jadi lebih efektif begitu Pak Robi ya? Betul. Terus apa nih keuntungannya kalau dibandingkan yang keliling saja atau yang mangkal saja? Keuntungannya kalau yang keliling saja, kita nggak punya langganan di tempat. Di tempat kita tinggal. Kalau yang mangkal saja, kita akan terbentur dengan pekerjaan yang ya kayak itu yang tadi dibicarakan tadi, tidak langsung diambil sehingga nggak langsung dapat duit begitu ya Pak Robi ya. Iya. Ternyata nih teman-teman ya, ini trik yang digunakan Pak Robi ini. Maka kelihatan nih tempatnya seperti berantakan karena memang isinya ini gerobak motor ya, gerobak yang dipakai motor. Padahal ini sekaligus buat tempat mangkal. Ternyata keuntungannya kalau nyari dari yang keliling itu kan duitnya cash, langsung cair. Sedangkan yang mangkal kadang-kadang ada yang tidak langsung diambil ya. Maka pengalaman untuk teman-teman yang mangkal itu menerapkan DP 50% untuk meminimalisir kerjaan yang tidak diambil. Nah ini Pak Robi lebih bagus lagi nih. Jadi mangkal juga, keliling juga, terutama pada saat musim hujan itu memang biasanya setiap sore hujan. Nah Pak Robi ini keliling dari sekitar jam 8 pagi ya, usai berkemas-kemas itu sampai dengan sekitar jam 3 sore. Setelah itu istirahat sebentar, baru habis asar tetap buka di sini sampai jam 10 malam. Karena memang orang menjahit itu kalau untuk di pangkalan yang lebih banyak itu sore sampai malam. Apalagi di daerah Bekasi ini kan termasuk daerah penyangga Jakarta yang memang banyak pekerjanya asalnya dari Jakarta ya. Jadi tempat ini dari Jakarta hanya 2 km, jadi banyak yang kerjanya di Jakarta, yang mereka atau para pelanggan ini baru pulang itu sekitar jam 7 malam, sehingga dengan buka sampai jam 9 malam masih tetap bisa jahit di sini ya. Ya, ini sekilas tentang trik dan tipnya. Ini tip-tip apa yang diperlukan untuk teman-teman permak ini supaya tetap lancar Pak Robi? Ya, yang jelas ya, pertama itu kemampuan atau ilmunya harus selalu bertambah. Oh ya, ilmunya bertambah. Kedua ya, konsisten dan komitmen. Namanya pekerjaan itu kita walaupun nggak keterikatan secara langsung sama konsumen,
kita harus komitmen dan konsisten. Komitmen ya misalnya kerjaan itu harus cepat-cepat, yang misalnya udah dikasih kerjaan cepat-cepat dikerjakan. Konsisten itu kita harus misalnya dikeliling suatu tempat atau suatu lokasi itu kita harus misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Jadi ketika dibutuhkan itu mereka nggak perlu nyari jauh-jauh, karena ada yang ditungguin seperti itu. Oh iya. Itu tipnya seperti itu. Iya. Jadi memberi kepastian kepada pelanggan lah istilahnya begitu ya Pak Robi ya. Iya. Terus ketiganya bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini maksudnya gini, bukan kita bertanggung jawab dengan kerjaan saja, tapi bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, terutama diri kita orang lain itu ya kita harus punya kesepakatan, terutama harga atau ongkos kerja. Gitu ya kan. Jadi jangan sampai menang-menang kita butuh duit atau butuh tempat, butuh langganan, tapi kita membunuh yang lain. Iya. Dengan misalnya tahu nih harga sekian, saya harus harga segini saja. Nah, kan berarti kan membunuh yang lain dia, Bang. Iya. Itu. Jadi tetap biar sama-sama hidup, tetapi tidak terlalu berat di pelanggannya begitu ya. Karena kita kan bermasyarakat, ya kan, semua tuh butuh kelangsungan hidup. Iya, betul. Begitu. Iya, betul. Ya kan? Ya, masuk akal nih. Ngomong begini bukannya protes ya. Saya terus terang aja dari tukang permak itu udah 20 tahun. Iya. Saya awal itu saya jalan permak itu tahun 2000. Sekarang tahun 2020. Jadi saya 20 tahun udah. Iya. Berarti sudah banyak makan asam garam begitu Pak Robi ya. Iya. Terus tip-tipnya ini apa nih Pak Robi ini untuk teman-teman yang memang mungkin ada yang berminat untuk menjadi penjahit atau apa, itu tip dan triknya apa yang harus disiapkan supaya nanti kalau sudah jahit lancar? Silakan. Ya tipnya yang pertama itu yang penting kita ilmu dulu. Ilmu itu sangat gampang. Ya. Yang penting kita, menurut saya tukang jahit kita harus baik sama tukang jahit yang kita akan diminta ilmunya. Ya. Kedua, ya kita harus siap, namanya tukang jahit keliling itu kan. Jadi modal utama tuh mental. Mentalnya disiapin, ya kan? Ya. Supaya kita enggak minder atau canggung atau malu gitu, mental yang untuk hal yang berbau keliling atau berkaitan dengan keliling ya. Karena tukang permak itu kan terkenalnya karena keliling gitu. Itu aja yang pertama ya ilmu, yang kedua ya mental begitu. Ya, luar biasa ini ya. Jadi ilmu itu artinya menguasai dulu untuk teknik-teknik dasar dari jahit itu. Karena kalau kita mau langsung 100% bisa tentu saja tidak mungkin, tapi sudah minimal bisa motong, bisa jahit yang sobek-sobek, bisa memainkan mesin dengan baik. Nah, terus punya mental tadi, artinya punya berani melakukan sesuatu ya, keliling. Nanti kalau ada pekerjaan yang berat dibawa pulang dulu dan ditanyakan kepada senior-seniornya, dan nanti dilakukan pekerjaannya sambil dibimbing oleh para senior, maka di situ nanti akan menjadi tukang permak yang semakin pintar, semakin profesional dan semakin menguasai segala jenis pekerjaan ya. Jadi ternyata pertama keahlian, kedua mental, ketiga terus mau belajar dan memahami setiap kesulitan dari pekerjaan itu, kira-kira begitu. Nah, untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu ini menurut Pak Robi bagaimana nih trik-triknya ini? Karena ya biasalah kalau teman-teman yang keliling itu kendalanya kan biasanya pas hujan nggak bisa keluar nih. Pak Robi gimana nih? Ya yang pertama ya kalau di musim hujan ini kan kita harus bisa membaca situasi. Misalnya di musim sekarang nih situasi hujannya di waktu sore, berarti kita harus jalannya harus pagi atau berangkatnya harus pagi.
Gitu. Ya. Penting yang pertama semua bisa membaca situasi, keduanya jangan males. Jangan malas. Ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Ya, ya, begitu tadi ya. Jadi berangkatnya harus pagi teman-teman ya, yang mau keliling. Kalau perlu bareng tukang sayur, jadi nggak perlu teriak-teriak. Nanti ibu-ibunya sudah pada keluar, tinggal menawarkan saja. Nah, kalau perlu, kalau ada pekerjaan yang berat seperti yang bongkar-bongkar, kalau boleh dibawa pulang saja, nanti dikerjakan malam harinya dan besok dianterin lagi. Karena memang di musim hujan biasanya sore hari itu hujan. Ya, kira-kira itu triknya. Tolong sampaikan salam kepada ya semua komunitas penjahit di seluruh dunia dan juga kepada teman-teman yang berminat menjadi tukang permak. Silakan sampaikan. Salam jarum dan benang. Salamnya unik, jarum dan benang, dan tentunya salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Robi atas ilmunya dan tetap menjadi seniornya tukang permak. Ya, dan bagi teman-teman yang nanti akan menggunakan jasa dari Pak Robi ini untuk yang di sekitaran Pondok Gede, Jatimakmur dan sekitarnya, ada nomor telepon yang ada di bawah ya, nanti saya tuliskan di sini di deskripsi. Tetap bersama Hasanikun channel edukasi, informasi dan hiburan, dan kali ini seputar permak lebis baik yang mangkal ataupun yang keliling. Selamat beraktivitas.